Haleluya. Tuhan, kami datang bersama-sama menyatukan hati kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Kebaikan-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami, Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, waktu, kesempatan saat ini untuk kami bisa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah berkati kami, Kau berikan kesehatan hingga kami bisa datang tempat ini ya Tuhan. Semua oleh kebaikan-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Biar kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan, untuk kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan, menjadi hamba yang baik, menjadi pelayan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami memberi semua kebaikan yang Kau curahkan atas hidup kami? Kami hanya bisa memuji, menyembah Engkau, menyenangkan Engkau adalah keinginan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Bahwa ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar bisa menyenangkan Engkau dan memberikan berkat dan hidup kami buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya pada surga, mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan, kesibukan, Engkau tetap memberikan penyertaan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Biar mereka semua ya Tuhan suatu saat nanti bisa datang bersama-sama dengan kami untuk datang menyembah dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya dinaikkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk datang kepada-Mu beribadah. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Nya yang besar buat kita, dilimpahkan memulihkan hidup kita. Dengan apa kami akan bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan hati, segenap hati kami, hidup kami, datang kepada-Mu, menyembah Engkau. Haleluya.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan lapang dan kubahan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya dengan seluruh hidup kami, hati kami bawa datang kepada-Mu untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku sampai untuk kita bangkit berdiri, karena dikatakan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan makmurmu. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku bersukacita. Tuhanlah kekuatan dan makmurmu, yang menemukan Tuhan keselamatanmu.
kita kekuatan, memberikan kita kemenangan dari segala masalah hidup kita. Mungkin dalam kegelapan hidup kita, yakinlah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada jalan keluar. Dia akan membimbing hidup kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memberikan pujian kepada Tuhan dan persembahan bisa dijalankan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, bawa persembahan yang kudus. Haleluya Yesus.
kami mau mengagungkan Engkau. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan. Berbicaralah Tuhan melalui kami hamba-Mu yang lemah, yang hina ini Tuhan. Engkau layakkan kami menjadi corong, menjadi alat supaya firman Tuhan boleh tersampaikan dan menjadi berkat bagi kami hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi juga bagi setiap kami yang mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut berkat firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Pagi ini kita sehat, kita kuat, kita bisa beribadah, bahkan kita bisa mengagung-agungkan nama Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, kita akan belajar kembali firman Tuhan dan kita akan cermati, kita akan dengarkan, kita akan perhatikan dengan seksama apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan mau kita pahami pagi hari ini, supaya kedatangan kita tidak sia-sia. Dan ibadah kita ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Wujudnya apa? Wujudnya hidup kita ini berubah dari sehari ke sehari. Makin kita banyak mendengar, makin kita banyak mengalami keubahan demi keubahan dalam hidup. Bukan cuma banyak mendengar, tapi tidak ada gerakan. Ya, Kristen itu Kristen yang aktif, bukan Kristen pasif. Tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus melakukan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-73. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita cermati dengan hati-hati dan seksama supaya kita memahami maksud dan maknanya. Mari Bapak Sarijo silakan untuk membacakan. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecokaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melamar langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Amin. Demikianlah orang fasik. Itu perilakunya orang fasik seperti itu, saudara. Mazmur pasal yang ke-73 ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Asaf itu siapa? Asaf itu adalah keturunan Lewi.
Ya, dia merupakan seorang pemimpin puji-pujian dan pemain ceracap di dalam ibadah di Bait Allah pada zaman Musa. Pada zaman Raja Daud. Ya, ceracap itu apa? Ya, tentu hal seperti ini harus saya jelaskan supaya tidak saya sendiri bingung tadinya itu. Ya, ceracap itu alat musik tentunya, tapi bentuknya seperti apa? Ternyata ceracap itu bentuknya seperti kalau saudara melihat alat drum itu ada simbal itu yang bulatan dari tembaga, kemudian dipukul suaranya kreng kreng ces 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 itu bentuknya seperti itu tapi kecil, ya mungkin sebesar tutup gelas ini, dan di atasnya, di tengahnya itu berlubang, ada tali. Nah, tali itu dimasukkan ke jari dan ke ibu jari. Jadi mainnya gini, cek 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 cek. Itu ceracap. Saya baru tahu. Ya, saya yakin kita juga mungkin beberapa baru tahu. Ya, ternyata alat musiknya itu seperti itu, ceracap. Dan itu dipakai pada saat ibadah di Bait Allah ketika pada zaman Raja Daud. Ya, dimainkan bersama gambus. Gambus itu seperti gitar tapi gembungnya itu melengkung ke bawah besar ini. Terus tempat setelan sekarnya itu melengkung. Gitu. Nah, kalau kecapi itu seperti sitar yang ditaruh banyak senarnya atau dimainkan, begini. Ya, itu sekedar tambahan pemahaman supaya kita ngerti. Kita sering dinyanyikan tentang gambus dan kecapi. Gambus itu seperti apa? Kecapi itu seperti apa? Ya, saya bayangkan suasana ibadah pada zaman Raja Daud itu pasti meriah sekali, saudara. Ya, seperti sebuah perayaan. Ya, sama seperti kita pagi hari ini. Kita memainkan alat musik yang sekarang sudah jauh lebih canggih dibanding pada zaman dahulu, dan alat-alat itu kita pakai seoptimal mungkin, kita belajar memainkannya sebaik mungkin, dipersembahkan untuk memuji Tuhan. Ya, itu sebabnya sebagai seorang pemain musik bukan sekedar asal punya bakat, hobi, pinter main, bisa main baik, bukan. Tetapi yang lebih daripada itu, punya dasar, punya sumber hati yang betul-betul rindu menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Dengan permainannya. Ya, nah, Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian dan juga seorang pemain musik atau pemain ceracap. Nah, kalau tadi saya katakan dia itu adalah keturunan Lewi sebagai umat Allah, dia itu memiliki satu kalau boleh saya katakan, memiliki satu kegundahan, gejolak di dalam hatinya itu begitu kuat, saudara. Ya, dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Apakah mungkin ada yang terjemahan lama? Belum ada ya? Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, berkata begini. Mazmur Asaf, bahwa sesungguhnya baiklah Allah bagi orang Israel, bagi orang yang suci hatinya. Kalau tadi berkata orang yang tulus, orang yang baik hatinya, tetapi dalam terjemahan lama dikatakan orang yang suci hatinya. Sebagai umat Allah, dia itu tadi saya katakan di dalam hatinya itu ada satu pergumulan yang kuat untuk memahami yang namanya Allah baik, kebaikan Allah bukan hanya dia renungkan, bukan hanya diperkatakan di mulut, tetapi dia betul-betul rindu paham kebaikan Tuhan, merasakan, menikmati baiknya Tuhan. Yus, ngerti toh, sudah tahu. Karena kita sering nyanyi, kita sering memperkatakan kebaikan Tuhan.
Tetapi bagi Asaf ini tidak cukup dia hanya menyadari Allah itu baik, tetapi kebaikan Allah itu ditujukan kepada sasaran yang tepat. Dikatakan di sini kebaikan Allah itu dinyatakan kepada umatnya Israel yang tulus, yang suci hatinya, yang kudus, yang bersih hatinya. Jadi tidak setiap umat Israel ternyata boleh menikmati atau bisa menikmati kebaikan Tuhan, tetapi yang hatinya itu tulus, yang hatinya itu bersih. Ya, kita sebagai orang percaya sudah mengaku umat Tuhan, seringkali kita menganggap, wah kalau sudah menjadi orang Kristen, datang ke gereja, rajin ibadah, bahkan melayani mungkin, itu Allah pasti menyatakan kebaikannya kepada kita. Dengan mudah kita seringkali berkata hal itu, saudara. Dan memang Allah baik, tetapi sejauh mana pemahaman kita tentang kebaikan Allah hanya dipahami kalau hati kita bersih. Kalau tidak, ya paham Allah baik, ya baik saja. Karena hari-hari kita punya kebutuhan dicukupi. Kalau ada kita sakit, kita disembuhkan, itu Allah baik, benar. Ada masalah ditolong, Allah baik, benar. Tetapi kalau hati kita suci dan bersih, kita bisa menikmati sungguh-sungguh kebaikan Allah. Sesungguhnya, ayat pertama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi berurusan dengan Allah itu berurusan soal hati. Allah tidak berurusan kepada orang yang semata-mata pilihan orang yang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang pandai, orang yang hebat, tidak. Tapi sasaran Allah atau cara berhubungan dengan Allah itu sarananya melalui hati. Hati yang bersih baru bisa melihat bahwa Allah itu baik. Kenapa saya katakan begitu? Ayat 2 berkata begini, tetapi aku, kata Asaf atau kata pemazmur, sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, nyaris sedikit lagi. Saya akan bacakan ayat ini dalam bahasa lain, ya saudara. Tentu saudara tidak bisa menerka, saya akan sampaikan dalam bahasa apa. Nanging aku kurang sedikit wae sikilku kepleset. Aku meh kepleset. Ya. Alkitab kok menceritakan hal kepleset. Kepleset ya kayak tangi tuh. Ya. Kalau jatuh kepleset ya tinggal bangun lagi, selesai. Tapi yang dimaksudkan kepleset di sini pengertiannya adalah kehilangan hati yang bersih, kepleset, terus tidak bisa paham bahwa Allah itu baik, nyaris. Bagi pemazmur, kalau dia sampai jatuh kehilangan hati yang bersih dan tidak bisa memahami Allah yang baik, itu malapetaka. Ya, bagi kita kan ringan, Allah baik, tapi perilaku perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa Allah itu baik kepada kita. Kita berperilaku, berkata-kata, berpikir sesuka-suka kita, yang kadang-kadang melukai orang lain, kadang-kadang menyakiti orang lain, kadang-kadang bahkan melukai hati Tuhan. Nyaman, tapi bagi pemazmur ini kepleset. Dia tidak mau sampai kepleset dalam menjaga hatinya tetap bersih. Dia mau dalam kondisi prima, hatinya itu senantiasa terhubung dengan Tuhan. Pernah saya ilustrasikan kalau Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan, tapi ada. Amin. Tidak kelihatan Allah itu. Itu sebabnya orang percaya seperti saya dan saudara itu
mudah sekali untuk tidak percaya kepada Allah, karena Allah tidak kelihatan. Kadang-kadang dalam menghadapi persoalan masalah, Tuhan juga diam saja. Firman Tuhan berkata ketika Stefanus Stefanus muridnya Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil dalam Kisah Rasul, dikatakan dia mati dilempari batu. Tuhan seakan-akan diam, kayak dibiarkan. Dan itu sering terjadi pada kita. Itu sebabnya seringkali kita meragukan, curiga dengan Tuhan. Jadi lah Tuhan, sebenarnya ada nggak Allah itu? Kalau berkuasa, kalau benar-benar Allah itu ada, kenapa aku nggak ditolong? Kenapa Stefanus dibiarkan mati, dilempari batu, ya dirajam batu, matinya mati mengenaskan. Nanging aku kurang setitik, sikilku kepleset, aku meh kepleset. Ayat yang ketiga, sebab dia menggunakan pikiran dan logika dan kepandaiannya. Firman Tuhan berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ya saudara, ini yang menyebabkan dia nyaris kepleset. Dia tidak menggunakan hati yang bersih, tapi dia mulai menggunakan perasaan pikirannya, logikanya. Aku mulai cemburu melihat orang yang tidak ke gereja, melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sepertinya percaya kepada Tuhan, sepertinya ke gereja, tapi ya saudara, itu nyaris membuat pemazmur ini kepleset, kehilangan hati yang bersih, kehilangan terhubung dengan Allahnya. Allah yang roh yang tidak kelihatan tapi ada. Kalau kita punya pesawat yang bisa menangkap sinyal, ya kalau HP itu bisa menangkap sinyal, gambar, suara apa itu bisa masuk ke HP saudara, karena ada sinyal. Allah itu roh, Allah itu seperti sinyal, seperti gelombang yang bisa menangkap itu hati yang bersih. Kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa menangkap gelombangnya Allah, pasti tidak paham dengan firman. Bisa Kristen, bisa setia, bisa seperti saya ini melayani, tapi tidak dong dengan maunya Allah. Kalau Allah itu begitu baik, puncak kebaikan Allah dinyatakan ketika dia mati di atas kayu salib. Itu tidak seorang pun bisa melakukan, hanya Tuhan bisa melakukan bagi saya dan kita yang kurang hina, kita yang kurang berdosa, yang mestinya tinggal nunggu waktu kapan kita dihukum mati dan disembelih, dia gantikan posisinya. Ya, saudara. Kalau istilah kerennya itu dia pasang badan buat saya dan saudara diselamatkan. Itu kebaikan Tuhan. Kalau pemahaman kita tentang kebaikan Tuhan tidak mencapai sampai kepada titik itu, hampir pasti ibadah kita, kekristenan kita itu ndor. Cuma ke gereja, rame, hura-hura, itu perayaan, itu ibadah, itu pulang selesai. Kembali ke habit lama, kepada cara hidup lama, cara berpikir lama, kehidupan berdosa. Tapi ketika kita paham bahwa Allah itu baik, akan tercermin dalam kehidupan kita. Dalam kita bekerja, kalau kita beraktivitas apa saja, orang bisa lihat Allah baik pada dia. Dan saudara dan saya bisa berkata, Allah baik bagiku. Tapi kalau kita menggunakan hidup ini semuanya sembrono, kita tidak mencerminkan Allah itu baik. Bohong kita saja, pendusta. Pemazmur berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Dia meluputkan pemazmur dari kepleset, kejatuhan yang
dalam, ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, tidak ada, sehat terus, usahanya malah makin maju, makin gemuk, tidak ada masalah, hidupnya lancar saja. Ya, itu orang fasik dikatakan dalam pemandangan asap dikatakan. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Aman. Itu seringkali membuat kita cemburu, saudara. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dengan hati yang jernih, hati yang bersih, tetapi pikiran kita sudah mulai teralihkan kepada kebaikan, kepada kemujuran, kepada berkat orang lain yang kita nggak tahu bagaimana dia menjalani hidupnya. Jangan ya. Begitu mudahnya hati ini beralih, sehingga tadi ketika kita terhubung dengan Allah, sinyal yang dari Allah itu bisa kita tangkap dengan hati yang bersih. Kita hampir kepleset, hampir kehilangan sinyalnya, tidak bisa terhubung. Ya, fasik itu apa, saudara? Dalam kamus besar bahasa Indonesia saya membuka dan membaca, saya temukan pengertian fasik itu yang pertama tidak peduli dengan perintah Tuhan. Itu orang fasik, udah gak peduli pokoknya. Mau nyolong ya nyolong, mau nipu ya nipu, mau bohong ya bohong. Karena enggak peduli, ya. Menganggap Allah itu enggak ada atau enggak perlu ada, pokoknya jalani saja. Itu orang fasik yang pertama. Buruk kelakuannya, jahat dan berdosa besar. Itu orang fasik. Arti yang kedua, orang yang percaya kepada Allah. Itu orang fasik. Bisa percaya kepada Allah, tetapi tidak mengamalkannya. Nah, selama ini kita seringkali mendengar tentang mendengar dan melakukan. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan serius, kan? Orang yang mendengar dan melakukan itu seperti orang membangun rumah yang dasarnya itu batu kokoh, kuat, tahan ujian. Tetapi orang yang mendengar tidak melakukan itu membangun rumah di atas pasir labil, mudah sekali berubah, mudah sekali berguncang. Sinyalnya datang pergi, kadang terhubung, kadang tidak, kadang terhubung, kadang tidak. Itu orang fasik. Ya. Jadi orang fasik, maaf, bukan saya menuduh siapa-siapa, saya menuduh diri saya sendiri. Saya sering berlaku fasik, saudara. Mendengar tapi tidak melakukan itu fasik dalam konteks ini. Ya, dalam konteks ini dikatakan orang fasik itu orang yang mendengar tidak melakukan itu fasik. Perilakunya apa? Seperti yang tadi kita baca. Saya lanjutkan. Ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah. Tidak, luput. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Orang kalau tidak kenal Allah itu perilakunya yang begini, saudara. Karena kegemukan, saking banyaknya yang dia himpun, yang dia dapat, kesalahan mereka mencolok, jadi kelihatan sekali. Ya, nyata, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mudah menyalahkan ini, mudah menyalahkan itu, mudah menyalahkan yang khotbah, mudah menyalahkan pendetanya, mudah menyalahkan orang lain. Kalau anak-anak yang mudah menyalahkan orang tua mudah menyalahkan anak, ya.
Itu orang yang tidak bersih hatinya, tidak bisa memahami Allah yang baik. Hatinya itu dipenuhi, dipengaruhi dengan kefasikan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Bohong. Kalau ngomong gede, gede boleh saudara, asal sepadan, seimbang. Tapi kalau cuma gede saja tidak ada buktinya, ya untuk apa? Itu membual. Orang fasik memang perilakunya begitu. Dan perkara ini diperhatikan dengan cermat oleh pemazmur. Nyaris sitik kepleset aku. Ketika hatinya mulai iri, cemburu, seakan-akan juga menurunkan standarnya. Nah, kalau begitu, nanti akan kita baca pemazmur juga berkata begitu. Dia berkata sia-sia mempertahankan hati bersih. Tiap pagi kena tulah. Ya, itu manusiawi sudah. Saya sering mengalami itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan belajar firman Tuhan dan Roh Kudus mengajari hari ke hari, hati ini makin bersih, makin terhubung dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan makin lama makin erat. Ya. Kesempatan yang lalu saya katakan, kalau boleh dari Paskah ke Paskah hidup kita harus berubah. Paskah tahun depan kita harus lebih baik dari Paskah sekarang. Paskah 2 tahun, 3 tahun ke depan kita harus jadi lebih sempurna hidup ini daripada sekarang. Tidak muluk-muluk, saudara, tidak lebay. Memang yang Tuhan kehendaki begitu. Sejak dari zaman pengajaran Tuhan dalam tabernakel, mari tolong ditampilkan. Gambar tabernakelnya. Tuhan mengajar umatnya itu yang tadinya di luar pagar, hidup semau-maunya sendiri, tidak pakai hukum, tidak pakai aturan, semau-maunya sendiri, bebas, lost door, ya. Tapi ketika dia diperkenalkan dengan cara ibadah yang pada saat itu dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan atau gambaran perbudakan dosa kita mulai mengenal kebenaran. Kita diperkenalkan dengan pribadi Yesus di dalam Injil. Mulailah kita hidup ini dalam batasan, ada aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat berkatnya. Hati-hati. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Bisa dengar suara saya? Ya. Gitu kan. Ada apa? Ada setan ya? Ada setan nggak senang ya? Tidak senang. Kalau umat Tuhan itu memiliki hati yang bersih, setan pun tidak senang. Haleluya. Amin, saudara. Kita lanjutkan ya. Ibadah itu diawali dengan hidup itu masuk dalam batasan, aturan. Gak senang, gak nyaman bagi daging ini mulai gak nyaman. Tadinya apa-apa bisa, tadinya apa-apa boleh, apa-apa tidak dilarang, apa-apa diperbolehkan. Mulai dibatasi saudara dengan hukum. Bapak Kepala katakan hukum Taurat itu bayangan, tapi bukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan. Kalau saya berdiri di sini, situ ada surat lagu yang bayangan saya di sana. Kalau saudara pegang-pegang itu, saudara tidak pegang saya. Saudara tidak terhubung sama saya sama sekali. Itu cuma bayangan. Tetapi hakikat kebenaran itu ada pada Yesus yang bisa kita temui, bisa kita hubungi hanya lewat hati yang bersih dan suci. Ya.
Tapi Tuhan tidak mengajar kita cukup masuk puas di sini, tidak, saudara. Tuhan akan menuntun kita ke ruangan yang lebih sempit, namanya ruang suci. Itu namanya proses. Disitulah kehidupan kita. Kalau dikatakan di halaman itu bicara tentang tubuh, ini bicara tentang jiwa. Pengajaran itu tidak hanya pada tubuh, tapi sampai masuk kepada jiwa kita. Itu sebabnya Tuhan memperhatikan umatnya Israel supaya keluar dari perbudakan. Tuhan memperhatikan saya dan saudara supaya keluar dari perbudakan dosa yang menguasai jiwa. Kalau menguasai itu gampang lepasnya, saudara, minta ampun, berdoa, selesai. Tapi kalau sudah menguasai jiwa, dosa itu sudah menguasai jiwa. Dosa percabulan itu sudah menguasai jiwa. Bisa bertahun-tahun gak hilang. Bisa pengaruhnya itu begitu kuat sekali. Ya, ada batasan, makin dipersempit. Daging ini makin dipersempit. Keinginan hawa nafsu daging ini makin dipres. Ukurannya cuma 20 hasta kali 10 hasta, makin sempit. Tapi Tuhan tidak berhenti di sini. Tuhan akan membawa umatnya sampai kepada ruang yang betul-betul saudara dan saya tidak bisa bergerak. Daging itu tidak punya kesempatan untuk berhura-hura. Itu sempurna. Kalau ibadah kita cuma mencapai sebuah hidup senang, diberkati, percaya kepada Yesus, mengikuti aturannya, merdeka. Bukan. Hidup kita dituntun sampai masuk menjadi sempurna. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Harus. Acara model begini pasti tidak favorit, saudara. Yang favorit itu kalau acara saudara setia, diberkati, nanti usahamu maju, kedudukanmu meningkat, usahamu makin sukses, itu favorit. Banyak orang senang, berduyun-duyun, gerejanya cepat penuh. Tapi kalau saya dan saudara diajar kepada pengajarannya sesungguhnya, sampai daging ini habis. Ada firman Tuhan, ada yang berkata, tanpa cacat, kerut dan celah, sempurna seperti Bapa. Istilah ini sudah mulai asing di telinga saya dan saudara. Ya. Tapi biarlah hari-hari ini kita belajar mengakrabkan lagi. Karena dunia juga bergejolak, dunia itu maju, dunia itu bergerak luar biasa. Kalau umat Kristen, anak orang-orang percaya seperti saya dan saudara tidak bergerak, yang ada cuma kejepit, kehimpit, kepleset. Seperti Mazmur berkata, kepleset. Kehilangan hati yang bersih, kehilangan hubungan kepada Allah, jauh dari itu. Ya, kalau kita cermati tadi, atau kita tadi membaca sampai di ayat yang ke berapa ya? Mazmur 73, dan kita sudah membaca sampai ke ayat yang ke 8. Sekarang ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang fasik itu punya daya tarik luar biasa. Ya, kalau orang tadinya hidupnya biasa-biasa, hidupnya bersahaja, tapi ketika karirnya mulai menanjak, ekonominya mulai naik, mulai dikenal, pasti banyak orang tuh datang. Istilah bahasa Jawanya itu ngerampek-ngerampek, berbaik hati, mendekati, cari sesuatu. Ya, berusaha untuk dompleng kemakmurannya, dompleng
ketenarannya. Itu begitu, memang gitu keadaannya. Dan ayat 11, ini bahaya juga. Orang fasik itu punya kecenderungan menghina. Ya, bukan cuma menghina sesama. Orang fasik itu bisa menghina Tuhan. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Wah, dianggapnya Allah nggak ngerti, saudara. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Apakah Tuhan itu punya kepandaian intelijen seperti saya? Itu sombong sekali, itu perkataan jahat sekali. Dia menganggap dia lebih baik dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Dia menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa, Tuhan tidak ngerti. Orang fasik itu jangan dianggap biasa saja. Kecenderungan kalau kita membiasakan membangun habit, membangun pembiasaan tidak apa-apa dengan dosa kecil, arahnya akan ke sana. Sampai satu kali saat hidup kita tidak terasa menghina Tuhan. Kadang-kadang mungkin tidak dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita menghina Tuhan. Sementara kita bergaul dengan teman-teman yang tidak sejalan, tidak selaras perjalanan hidupnya. Mereka suka mengikuti maunya dunia, mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita yang mengaku Allah baik kepada kita, tapi kita mengikuti arah langkah perjalanan hidup mereka menuju kepada kesesatan, perzinahan, kesombongan, kebencian, amarah. Itu pengkhianatan kepada Tuhan. Dan tidak sadar kita nanti bisa menjadi seorang yang menghina Tuhan. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang. Pikirannya cuma harta, bodoh. Kalau sudah makin kaya seakan-akan sudah gul, seakan-akan sudah mentok, sudah mencapai kepada sasaran. Ya. Tadi saya katakan orang kaya itu mendatangkan daya tarik. Ya, betul. Bahkan menghina dan merendahkan Tuhan. Puncaknya menjadikan harta itu jadi Allah. Padahal firman Tuhan berkata, manusia kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, tidak bisa. Tapi orang fasik cenderung akan menjadikan harta itu sebagai Allah, menggantikan posisi Tuhan yang harusnya menjadi Allah, dia gantikan, dia geser sehingga harta itu menjadi Allah. Seakan-akan kalau sudah punya harta, kebahagiaan itu sudah full. Hidupnya pasti tentram, hidupnya pasti bahagia. Memang betul, bukan sepenuhnya salah. Orang yang hidupnya kekurangan juga pasti akan tidak bisa merasakan sepenuhnya kebahagiaan. Kalau orientasi cara berpikir kita hanya dengan ini. Ya, seperti pemuda kaya yang datang kepada Tuhan, yang berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kerajaan surga? Tuhan katakan, lakukan ini, hukum ini, jangan membunuh, hormati orang tuamu, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Dia katakan, sejak muda sudah kulakukan. Satu lagi kekurangan. Tuhan katakan, jual seluruh harta, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Nah, ini jadi masalah, saudara. Dia menganggap aktivitasnya, melakukan kegiatan ibadah, ritual ibadahnya itu sudah cukup untuk bisa menuntut membawa dia masuk dalam kekekalan kerajaan surga. Ternyata di mata Tuhan tidak. Kalau tadi saya katakan manusia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon, kalau orang itu masih diikat pikirannya, hatinya masih terikat kepada Mammon, orang tidak bisa sepenuh hati menaruh pengharapannya pada Tuhan. Pasti tidak, terbagi ke paruh-paruh, saudara. Nanti kita akan baca ayatnya.
Ayat yang ke-13. Mari baca itu dibacakan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan memasuk tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya, hidup sia-sia sama sekali, percuma. Ya. Dalam bahasa Jawa dikatakan rak tanpa guna anggonku njaga resik ing atiku serta anggonku wisuh tangan minangka tandane tanpa keluputan. Nah, percuma, tanpa guna, sia-sia. Ya, kalau hati mulai tidak bersih, pikirannya mulai terarah hanya kepada perkara-perkara dunia, merindukan seperti yang orang fasik alami, merindukan seperti yang orang fasik lakukan, hatinya mulai cemburu dengan perkara-perkara itu, nyaris kepleset juga. Ya. Mau sekaya apa, setinggi apa kedudukan kita, kalau hati kita mulai bergeser tidak lagi kepada Tuhan, bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memberi jalan keluar, itu menjadi tujuan akhir hidup kita, kita mulai kepleset, sia-sia ternyata. Dikatakan sia-sia sama sekali, seperti tidak ada gunanya sama sekali mempertahankan hati bersih. Sepertinya tidak ada gunanya sama sekali kalau kita berjuang mempertahankan, menjaga hati itu tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ayat yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Kalau pakai pikiran jasmani memang begitu. Setelah kita memahami firman Tuhan, mengambil keputusan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran, ada saja masalah itu, sudah. Ya. Seakan-akan persoalan itu tidak berhenti, silih berganti. Itu seringkali membuat kita lemah, seringkali membuat kita itu dikecohkan, ya, beralih. Pandangan kita itu beralih. Ada proses penderitaan bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara jatuh mengikuti jalannya orang fasik, cara berpikir, cara hidupnya orang fasik, ada harga yang harus dibayar. Ada proses perjalanan dari sehari ke sehari yang seringkali tanpa kita inginkan terjadi di sekeliling kita. Ya, demi apa? Demi untuk membuat hati kita bersih. Demi supaya Allah senantiasa menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tapi seringkali kita menghindari. Kita menghadapi permasalahan, persoalan, kita lebih mudah memilih cara yang lain, cara pintas, cara yang mudah, yang kadang-kadang tidak sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu seringkali kita pilih, saudara, dan itu tidak memperkenan hati Tuhan. Ayat 15 berkata, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Seperti itu seperti apa? Seperti ayat 13 ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Seandainya saja kita berkata seperti itu, kita jadi pengkhianat di mata Tuhan. Kita sama sekali tidak bisa mengenal bahwa Allah itu baik.
Allah itu sangat baik. Bahkan penderitaan persoalan yang kita hadapi itu kebaikan Tuhan, membuat hati kita kembali bersih, membuat hidup kita itu kembali berkenan kepada Tuhan. Betapa pentingnya menjaga hati nurani ini, saudara. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, segala daya upaya kita pakai untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Itu Amsal 4 ayat 23. Tidak usah kita baca. Allah berhubungan dengan saya dan saudara dengan hati, lewat hati, saudara. Tidak peduli saudara kaya, saudara tidak kaya, tidak peduli saudara berkedudukan atau saudara bukan orang berkedudukan, orang biasa saja. Pada zaman Abraham, ketika Abraham memiliki 2 anak, Ismail dan Ishak, kenapa Allah tidak pilih Ismail? Kenapa Allah memilih Ishak? Karena hati. Ketika Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub, kenapa Allah tetap melekat kepada Yakub? Karena Yakub punya hati mengasihi dia, mengutamakan hak surga. Ketika Daud dan kakak-kakaknya yang lebih berpotensi, lebih punya potongan untuk menjadi raja, kenapa Tuhan pilih Daud? Kenapa? Karena hati. Kenapa pagi ini kita diizinkan mendengar firman ini? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan mau giring, Tuhan mau bawa hidup kita ini menjadi sempurna. Sakit memang, saudara. Proses. Sementara kita melihat orang yang semaunya sendiri, seenaknya sendiri, bahkan mungkin ibadah semaunya sendiri, perilakunya begitu brutal, begitu kejam, ada rasa iri cemburu di sini. Hati yang pleset, bisa kepleset, nyaris jatuh, nyaris meh. Ya, kalau tidak dijagai firman dan Roh Kudus, pasti jatuh, pasti terhilang. Ada proses menyangkal diri dan memikul salib itu setiap hari. Lukas pasal ke-9. Injil Lukas pasal 9 ayatnya 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Dalam bahasa lain dikatakan apa gunanya, dalam ayat yang lain, pasal yang Injil yang lain dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Apa gunanya? Apa coba saudara? Ya. Sementara orang berlomba-lomba mencari kekayaan, mencari harta, sementara kita juga berjuang mencari harta, tetapi kita arahkan harta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hidupnya jadi tidak nyaman. Jadi Kristen itu orang nyaman bagi. Yang benar begitu. Kalau Kristen sudah mulai nyaman, minggu kemarin kesempatan yang lalu saya katakan, kalau hidup kita itu mulai nyaman, ya tidak ada masalah, tidak ada persoalan,
uangnya banyak, badannya sehat, tidak ada masalah, ibadah juga lancar, dan kita tidak bergerak apa-apa, itu namanya tidak bertumbuh. Kristen yang tidak bergerak, Kristen yang stuck, berhenti, mogok. Ya. Kalau pohon itu mogok tidak bertumbuh, yang ditunggu sampai kapan? Tidak akan sampai berbuah. Sampai kapan? Tapi yang Tuhan mau hidup itu bertumbuh. Ada pergerakan, ada pergerakan melawan dosa, ada pergerakan memelihara hati itu suci, hati itu kudus. Setiap hari diperhadapkan dengan yang biasa kita benci, diperhadapkan setiap hari, ketemu lagi. Itu cara Tuhan untuk menguji kita, untuk membawa kita itu makin kudus, makin murni, makin suci dia. Sudah benci dengan seorang, ketemu aja nggak mau, malah kesana ketemu, sana ketemu. Hal-hal yang tidak kita sukai kadang-kadang setiap hari Tuhan disiksa. Seperti orang tadi pemazmur berkata, setiap hari kena tulah, kena bebendu, kalau bahasa Jawa, ngomong, apes, sepertinya, tetapi tidak jelas. Itu cara Tuhan mendidik saya dan saudara makin dewasa. Seperti emas yang dimurnikan, dipanasi, dibersihkan dari samanya. Sakit. Tapi Tuhan mau saudara dan saya itu jadi pribadi yang sempurna, yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Jadi Kristen yang bernilai, bukan Kristen yang jijik. Bahasanya kok begitu? Ada kata saya membaca. Jadi Kristen yang perilakunya, perkataannya, perbuatannya menunjukkan bahwa Allah baik kepada dia, baik kepada kita. Ayat 21 Pak, Mazmur 73. Ketika hatiku merasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dulu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Iya, Ibu. Ketika hatiku merasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Orang stres itu kadang-kadang secara biologis kalau diperiksa secara kedokteran nggak ada sakit, tapi kadang-kadang tuh nggak ada bibit penyakit tapi awalnya loro kabeh. Orang stres bisa begitu juga. Saya pernah stres, sakit. Kalau mungkin dibahasakan sekarang seperti orang stres, saking hatinya merindukan bisa bersih. Hatinya tidak kepleset jatuh mengikuti jalannya orang fasik sampai stres kayak hewan bodoh. Jadi bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti harus berbuat apa. Sementara orang lain berkibar dengan kata. Kita seperti setiap hari kena masalah, kena persoalan, kena ujian, kena didikan Tuhan demi upaya hidup kita semakin bersih dan bersih. Banyak orang Kristen merasa nyaman, yang dicari justru nyaman, yang dihindari justru penderitaan. Tapi firman Tuhan mengajar, yang kita cari harus penderitaan bagi daging supaya roh kita berkibar. Itu sukar sekali, sulit. Saya terutama sukar sekali. Kadang-kadang perkara kecil menghadapi anak, menghadapi cucu saya putuskan anak-anak bisa. Josok emosi. Masalah kecil bagi saya, tapi kalau saya menemukan dengan perkara bahwa aku lulus gitu, menghadapi ini perilaku anak seperti ini, perilaku seperti ini masih gagal, masih nyaris kepleset, menghadapi orang yang menyakitkan, menghadapi orang yang
jelei, kadang-kadang di sini masih timbul rasa benci, rasa marah, nyaris kepleset. Tapi itu didikan Tuhan supaya kita makin sempurna seperti kamu. Ya. Mahal saudara. Jadi Kristen pengikut Kristus, Kristen itu dalam KTP ditulis Kristen gampang saudara. Tapi kalau pengikut Kristus harus memikul salib, harus menyangkal diri setiap hari. Itu sukar. Tapi kalau saya sudah mau merendahkan diri mengikuti, luar biasa. Tadi kita baca, aku dulu kadang-kadang sampai tidak ngerti. Kadang saking kita merindukan hati mau beres dia Tuhan sakit sampai ke fisik. Ini dialami kemasukan 23 dan 24 tahun. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Iya. Namun meskipun mengalami penderitaan setiap hari, seperti kena masalah setiap hari, dia tetap dekat dengan Tuhan. Aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Aku tetap akan mendengarkan nasihatmu. Engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ada batasnya kok saudara penderitaan. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan saya dan saudara menahan beban itu, Tuhan tahu. Ya, awal tahun ini dikatakan firman Tuhan dari saudara Timotius sangat memberkati hidup saya. Ada batas. Segala perkara dapat aku tanggung. Tidak ada yang tidak dapat saudara tanggung. Amin. Semua perkara dapat ditanggung, dapat diselesaikan. Ada waktunya Tuhan memberi jalan keluar. Ada. Caranya bagaimana? Tetap dekat pada Tuhan, tetap menghormati nasihatnya, tetap mengikuti penuntunannya, tetap dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Hidup kita pasti ditolong Tuhan, pasti jalan keluar. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Ya. Siapa gerangan ada padaku? Siapa? Selain Engkau. Yang ada padaku, kata pemazmur, hanya Tuhan. Tidak ada yang lain di surga. Tetapi selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kalau kita ingin tetap bersama Allah di surga, kita harus memulainya sejak di bumi. Dengan cara bagaimana? Cara menjaga hati tetap bersih, bertobat itu setiap hari, menyangkal diri itu setiap hari, memikul salib itu setiap hari. Ya. Dikatakan siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Mau bawa apa saudara pulang ke surga? Mau bawa apa saudara? Ya, kalau kita punya mobil yang sampai miliaran harganya, mau dibawa? Tidak. Yang dibawa cuma iman kita kepada Tuhan di surga. Tetapi untuk sampai kepada yang di surga, dimulai dari dulu. Kita jadi baik, jadi suci, tidak bisa mendadak. Ya, nanti ketika mati di surga berubah jadi suci. Yang tadinya bohong, penipu, pezina, ya, pembenci, terus ketika mati masuk surga berubah total. Tidak bisa. Itu dibangun dari sekarang ini sudah. Belajar sejak kita hidup yang 70, 80 tahun ini, diberikan Tuhan kesempatan untuk kita berubah. Waktunya cukup sebenarnya, tapi di tengah perjalanan kita banyak menceng sana, menceng sini, membuat
Membuat ibaratnya orang punya tugas PR itu nggak sampai selesai. Harusnya 3 hari selesai tugas ini, tapi karena 1-2 hari kita banyak melakukan hal yang lain, tidak melakukan tugas kita, akhirnya kedangkapan. Ya, waktunya sudah singkat, waktunya tinggal sedikit. 26 Pak. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan kau. Ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu pasti binasa. Yang jauh itu apanya? Hatinya ini jauh, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Dikatakan kau binasakan semua orang yang berzina. Berzina itu selingkuh. Kalau orang sudah punya istri, berzina dengan yang lain itu selingkuh. Membagi cinta dengan yang lain, membagi cinta dengan harta misalnya, itu berzina sebenarnya. Secara rohani, pengertian rohani itu ketika kita mencintai harta kita lebih dari Tuhan, menganggap harta itu sebagai Allah seperti orang fasik tadi, kita berzina sebenarnya. Tuhan katakan, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan. Ayat yang ke-28 yang terakhir Pak. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, sukalah dekat pada Allah. Sukalah menjaga hati ini tetap bersih, supaya senantiasa bisa terkoneksi dengan Tuhan, paham mengerti apa maunya Tuhan, bisa berkata Tuhan itu baik, baik. Kedudukan, kehormatan, status itu biar kita taruh, kita alihkan. Perlindungan kita hanya kepada Allah. Kiranya kita memiliki gejolak hati, gairah seperti yang ada pada pemazmur ini, supaya walaupun kita sempat menjauh dari Allah, hari ini kita mau kembali mendekat pada Dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manfaatkan hari-hari, sisa hari-hari hidup kita itu. Saya tidak tahu tinggal berapa waktunya lagi. Kita manfaatkan untuk mendekat. Hanya dekat Allahku. Nyanyi dengan iman. Saudara tidak pernah
hanya dekat padamu. Ada kekuatan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada berkat, ada jangan saudara tidak meyakini Tuhan itu Allah yang hidup. Sungguh Dia Allah, Dia Allah yang baik, sungguh sangat baik, teramat baik. Kesetiaan saudara, kesungguhan hati saudara tidak akan terlewatkan di pemandangan Tuhan. Percayalah semua masalah persoalan yang saudara hadapi, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada waktunya Tuhan menemukan jalan keluar. Ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati nikmat dengan Roh, nikmat bersama Tuhan. Haleluya. Nikmat hidup dekat dengan Tuhan itu nikmat jelas. Tapi hidup jauh dari Tuhan itu penderitaan. Biar ini menjadi kerinduan kemampuan di hadapan Tuhan. Dan ku ingin selalu bersekutu setiap hari ketika dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, beracara dengan Tuhan. Sungguh indah rasaku ingin amin, amin, amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Manfaatkan untuk mendekat pada Tuhan. Tidak akan terhilang berkat saudara. Tidak akan terhilang berkat saudara dan saya. Ku ingin baik Tuhan, sangat baik, amat sangat baik. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat baik. Sungguh dalam hatinya tidak ada sedikit pun rencana-rencana kecelakaan bagi saya dan saudara. Yang ada dalam Tuhan adalah rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mempermainkan saya dan saudara. Kalaupun hari-hari ini penderitaan, masalah, persoalan seakan-akan datang silih berganti, terimalah itu sebagai satu sarana untuk memurnikan hati dan iman kita, supaya didapati bersih di hadapan Tuhan, supaya didapati bernilai di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak mau tinggal di dalam kefasikan, karena orang fasik itu dibenci Tuhan. Maka kebinasaan yang mengerikan hanya tinggal menunggu waktu untuk mengalami kehancuran dan kebinasaan. Tapi saya dan saudara, pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang dipersiapkan menikmati kemuliaan bersama dengan Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Kami mengalami berkat Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar pagi hari ini. Kami mau tetap dekat pada Tuhan, kami mau tetap
pujian, hormat, syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah berdoa masing-masing, turunlah yang berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kuasa Putra Persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi, menjaga secara sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau kita katakan amin. Tolong jangan keluar dulu, kami